Halo teman-teman, kemarin kita sudah belajar tentang manipulasi array menggunakan beberapa metode ya teman-teman. Dan sekarang kita akan belajar scope. Apa itu scope? Scope menentukan di mana sebuah variabel bisa diakses. Variabel yang dideklarasikan di dalam sebuah blok tidak bisa diakses dari luar blok tersebut. Contohnya seperti var, let, const, dan disitu ada 3 kriteria yang berbeda ya. Dan di sini saya akan menjelaskan semuanya ya teman-teman. Dan contohnya seperti ini pada gambar ini, contohnya var itu boleh diredeklarasi, kemudian kalau let itu tidak boleh sama seperti const, dan juga var itu bisa di reassignment, kemudian kalau let juga boleh tetapi const itu tidak boleh. Dan seperti itu ya teman-teman, contohnya teman-teman bisa baca sendiri. Di sini saya hapus terlebih dahulu dan kita langsung mulai akan mempelajari block scope dan juga function scope ya teman-teman. Dan kita akan belajar block scope terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, di sini saya komentar terlebih dahulu. Di sini kita belajar block scope-nya itu let dan juga const. Let dan juga const. Oke, di sini kita membuat if ya teman-teman. If jika bernilai benar, maka keluarkan ini variabel block sama dengan saya di dalam blok, kemudian const juga sama dengan saya juga, console log blok. Nah, seperti ini teman-teman. Kemudian di bawah if kita buat lagi console log blok. Nah, tapi di sini saya komentar terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, apa bedanya antara di dalam blok if dan juga di luar blok if? Apakah bisa dipanggil atau tidak? Nah, kita cek teman-teman. Not index.js. Nah, di sini maka blok ini bisa dipanggil. Karena apa? Karena di sini saya memanggilnya langsung di dalam ini teman-teman, logika if. Nah, kita coba untuk ini manggil di luar logika if, apakah hasilnya sama atau tidak. Nah, maka di sini muncul error teman-teman. Nah, errornya itu apa? Block is not defined. Nah, maka blok ini belum didefinisikan teman-teman. Karena apa? Karena si blok ini ada di dalam logika if. Maka di sini itu ibaratnya memanggil semua yang ada di sini teman-teman. Jadi itu tidak terpanggil ya teman-teman. Dan koreksi jika mungkin keterangan saya itu ada yang salah. Dan ini adalah perbedaan block scope ya teman-teman. Harus konsolnya itu ada di dalam blok itu sendiri. Nah, blok itu seperti apa? Blok ya ini teman-teman. Ini adalah satu blok ya teman-teman. Nah, sini kita komentar. Kemudian ada juga namanya function scope teman-teman. Function scope. Nah, di sini kita pakai var. Nah, nanti teman-teman ada perbedaannya di sini. Kita buat fungsi yang bernama contoh. Kemudian di dalam fungsi contoh ini ada apa aja? Ada variabel dalam fungsi. Hanya ada di sini. Nah, kemudian kita buat console log di sini dan kita langsung panggil variabel dalam fungsi ya teman-teman. Nah, kemudian di sini kita langsung panggil fungsinya. Kita langsung panggil fungsinya teman-teman. Oke, maka keluarnya itu seperti apa? Kita cek. Hanya ada di sini. Nah, teman-teman kan bingung nih. Dia itu mengeluarkan output yang ini atau yang ini. Nah, kita cek teman-teman satu-satu. Misalkan yang di dalam blok kita komen, apakah dia masih mengeluarkan? Tetap. Kenapa? Karena di sini kita langsung deklarasi fungsinya. Nah, otomatis si fungsi ini akan mengeluarkan output yang ada di dalam fungsi tersebut. Nah, kita coba komen ini teman-teman. Nah, kita buka yang ini, apakah sama juga? Nah, di sini tidak ada keluar ya teman-teman, tidak menghasilkan output sama sekali. Karena apa? Karena fungsinya ini tidak dideklarasikan.
beda dengan ini. Nah, bedanya di mana? Kalau fungsi itu harus ada pendeklarasian teman-teman. Jadi fungsi itu tidak bisa memanggil dirinya sendiri. Nah, fungsi itu bisa dipanggil dengan cara menuliskan fungsinya sendiri atau juga console log kemudian nama fungsinya ya teman-teman. Dan kita coba kalau pakai konsol apakah bisa? Console log kemudian nama fungsi. Contoh. Nah, apakah sama? Kita coba. Nah, di sini ada tulisan undefined ya teman-teman. Karena apa? Karena di sini saya menggunakan konsol. Nah, kita bisa memanggil fungsi itu sendiri tanpa bisa menggunakan konsol. Nah, di sini fungsinya itu terpanggil, tetapi di sini konsolnya mengeluarkan output undefined ya teman-teman. Nah, seperti itu. Jadi kita untuk mengeluarkan fungsi, memanggil fungsi, kita cukup memanggil nama fungsinya saja teman-teman. Nah, ini maka outputnya langsung keluar ya teman-teman. Dan bagaimana ketika kita memanggil langsung variabel dalam fungsi teman-teman? Apakah outputnya hanya ada di sini atau error? Nah, kita coba cek console log dalam fungsi. Nah, seperti ini teman-teman. Cek. Maka di sini adalah error ya teman-teman. Karena apa? Karena di sini variabel dalam fungsi tidak didefinisikan teman-teman. Karena apa? Karena dia berada di dalam blok teman-teman. Nah, contohnya seperti itu. Beda lagi untuk global scope. Nah, global scope seperti apa? Global scope. Nah, kita buat di sini variabel global. Variabel global bernama global var. Saya global. Kemudian di sini kita buat fungsi yang bernama access global. Nah, seperti ini. Kemudian kita panggil variabel global ini teman-teman. Global var. Nah, kemudian sama seperti fungsi tadi, kita langsung definisikan fungsinya. Access global. Nah, outputnya apakah seperti ini teman-teman? Atau juga error? Karena si variabel ini ada di luar blok teman-teman. Nah, sedangkan ini ada di dalam blok. Nah, kita coba. Ternyata di sini bisa dipanggil karena apa? Karena di sini adalah variabel global. Variabel global itu maksudnya seperti apa? Jadi variabel global itu variabel yang bisa diakses di dalam blok maupun di luar blok ya teman-teman. Nah, sedangkan di sini adalah variabel bukan global karena di sini didefinisikannya itu hanya ada di dalam fungsi itu sendiri. Jadi bisa dipanggilnya itu hanya di dalam fungsi itu sendiri ya teman-teman. Dan kita lanjutkan materi selanjutnya yaitu scope dalam looping ya teman-teman. Nah, di sini saya singgung lagi apa itu artian scope? Yaitu scope menentukan di mana sebuah variabel bisa diakses, yaitu ada variabel global dan juga variabel dalam blok itu sendiri ya teman-teman seperti tadi. Dan kita akan membuat atau belajar scope dalam looping ya teman-teman. Oke, di sini kita komentar terlebih dahulu masalah dengan var di loop. Nah, di sini kita langsung buat perulangannya yaitu pakai for. Kemudian kita buat variabel i sama dengan 0. Kemudian i kurang dari 3. Kemudian i plus plus. Nah, kemudian kita keluarkan outputnya di sini ya teman-teman. Dan di sini kita nilai outputnya biarkan kosong terlebih dahulu untuk mengecek masalah var, yaitu variabel ini dengan kita perbandingan dengan let ya teman-teman. Kita buat konsol terlebih dahulu, konsol var i setelah loop. Nah, kemudian kita panggil variabel i. Nah, di sini. Nah, di sini kita buat lagi let aman di dalam loop. Nah, nanti kita buat perbandingan antara let dan juga var teman-teman. For
let J sama dengan 0, J kurang dari 3, J plus plus. Nah, di sini kita nilai outputnya biarkan kosong, dan kita panggil konsol log J. Nah, seperti ini teman-teman. Kita bisa di sini membandingkan antara variabel dengan menggunakan let dan juga var ya teman-teman. Oke, kita coba outputnya apa. Dan di sini untuk var i itu teman-teman dia mengeluarkan output 3 karena di sini var-nya itu bocor. Maksudnya itu di sini si variabel i itu bisa dipanggil di luar blok for ini teman-teman. Harusnya kan harus didefinisikan terlebih dahulu di sini. Nah, kemudian let ini itu aman karena apa? Karena dia tidak bisa dipanggil di luar blok ini teman-teman. Nah, ini errornya, J is not defined, karena si J ini tidak ada di luar blok, dia adanya di dalam blok. Nah, itu tidak bocor, jadi aman teman-teman. Kita kalau menggunakan looping itu pakai let, itu lebih aman. Nah, jadi itu adalah contoh scope ya teman-teman. Jadi teman-teman sebelum menggunakan variabel, pahami terlebih dahulu di mana sebuah variabel itu bisa diakses ya teman-teman. Di sini variabel var itu bocor karena di sini si konsol itu mengeluarkan outputnya di sini 3 teman-teman. Sedangkan yang di let itu dia tidak mengeluarkan apa-apa karena di sini aman teman-teman. Jadi dia masih ada di dalam blok. Mungkin penjelasan saya masih kurang jelas, teman-teman bisa komen atau bisa menambahkan atau juga bisa menjelaskan kekurangan saya di mana. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.